Jangan kita seperti mereka, saudara. Orang melakukan mujizat dianggapnya pekerjaan setoi, sangat memalaikan, saudaraku. Apalagi sekelas yang katanya pendetoi. Wow, sangat sangat menurut saya sangat imannya itu, saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya senang menjumpai saudara-saudara dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar, yang akan datang menjemput saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa saat ini, belakangan ini saya membahas sebuah video kesaksian seorang hamba Tuhan, yaitu namanya Pak Domingus. Dia kalau tidak salah saudara dari timur, di mana dia bercerita pada saat tahun 1999 dia oleh massa, saudara, oleh massa, dan kemudian rohnya dibawa Tuhan ke surga, dijemput oleh 5 malaikat. Apakah ini sebuah karangan belaka dan cerita yang seperti fiktif, saudara? Saya percaya ini bukan cerita fiktif, tapi ini adalah nyata. Sebab surga itu, heaven is so real. Surga itu nyata. Nah, video ini saya rasa perlu ditanggapi oleh mereka yang menganggap diri mereka orang yang pintar dalam berteologi dan tidak percaya tentang pekerjaan Roh Kudus. Siapakah mereka? Seperti Mbah Muri, ya, yang terus menyinyir Kristen karismatik dan Pantekosta, seperti juga Pendeta Esra, saudaraku, yang juga sepertinya sedikit mungkin mencela pelayan-pelayan karismatik. Bagaimana tanggapan mengenai pendeta yang dari timur ini kemudian dibawa rohnya ke surga, khususnya Mbah Muri? Tidak percayakan dengan hal-hal seperti ini? Dan bagaimana dengan pelayanan seorang pendeta seperti Markus Nome yang terus melakukan kesembuhan dan mujizat? Nah, ini kan satu daerah. Jangan hanya nyinyir seperti pelayanan Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantopa. Saudara tanggapi. Ini membuktikan bahwa pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti pelayanan karismatik itu disertai Tuhan, saudara. Tuhan ingin kita tidak hanya berteori, tetapi Tuhan menginginkan kita ada kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan gini, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku bagi Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus, saudara, dengan jelas mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kepada siapa menerima kuasa itu? Apakah hanya kepada murid-muridnya saja, saudara? Tentu saja tidak. Sebab Alkitab tidak berbicara sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kepada siapa yang percaya. Bahkan doa Tuhan Yesus, dia berkata bahwa bukan hanya kepada mereka aku berdoa, tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada pemberitaan mereka. Jadi kesimpulannya, kuasa Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Tidak hanya kita duduk di dalam bangku lalu berbicara, mempelajari tentang siapa itu Tuhan tanpa mempraktekkan. Pekerjaan Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini, bahkan kepada saudara yang percaya kepada Dia. Di dalam diri kita ada kuasa. Untuk apa, saudara? Untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Orang sakit disembuhkan. Untuk apa kuasa, saudara? Kalau seorang di bangsa kita ini yang punya pengaruh, saudara, atau semacam punya kuasa, punya kebijakan, dia bisa mengatur semuanya. Kalau saya mendapat surat kuasa dari Bapak Presiden untuk melakukan sesuatu tugas, maka tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Saya diberikan tugas oleh seorang yang punya jabatan tinggi, orang nomor 1 di bangsa ini, itu seandainya, saudara. Ini hanya contoh saja. Sama halnya, ketika yang punya surga memberikan kuasa kepada kita, kenapa kita tidak percaya, saudara?
Dan sangat miris kalau kita sebagai yang mengaku orang Kristen tetapi tidak percaya dengan kuasa dan pekerjaan Tuhan. Dan paling mirisnya lagi, ketika ada orang yang melakukan pelayanan, saudara, kita menganggapnya itu pekerjaan setoin. Bukankah ini persis yang juga dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara? Menganggap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan setoin. Sangat disayangkan. Padahal mereka adalah ahli-ahli kitab, saudara. Jangan sampai itu terjadi bagi kita. Kita punya gelar, itu baik. Tetapi jangan sampai kita punya gelar tinggi tetapi tidak bisa membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setoin, saudara. Sangat disayangkan. Iman kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata, kalau kamu meminta rohnya kepada dia, maka Roh Kudus yang akan datang, Roh Elohim yang akan datang. Bukan roh lain, saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Karena itu, biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, menguatkan iman saudara, bahwa iman kepada Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus itu masih bekerja sampai sekarang. Ketika kita percaya sungguh-sungguh dan percaya apa kata Yesus sendiri. Jangan kita seperti mereka, saudara. Orang melakukan mujizat dianggapnya pekerjaan setoin, sangat memalaikan, saudaraku. Apalagi sekelas yang katanya pendetoi. Wow, sangat menurut saya sangat imannya itu saudara, ya udah usahlah kita ngomongnya. Tapi saya percaya bahwa setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita percaya bahwa ketika ada penyembuhan, mujizat ya yang dilakukan dalam nama Yesus, itu nyata kuasa pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan masih bekerja sampai detik ini bagi kita, bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin, amin, amin.